Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrahmi Wanye. Saya dari kelas 12 IPA 3 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tempat bersejarah di daerah Gorontalo, yaitu Benteng Otanaha. Berikut penjelasannya. Dahulu, Benteng Otanaha merupakan tempat berlindung dari serangan musuh, yang sekarang menjadi daerah tujuan wisata sejarah dan alam. Portugis merupakan salah satu negara yang pernah menduduki Indonesia. Salah satu bukti kedatangan Portugis di Indonesia dapat ditemukan di Gorontalo, yaitu Benteng Otanaha. Benteng Otanaha sendiri terletak di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2000. Ketika berkunjung ke sini, kita bisa mencapai Benteng Otanaha dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan berjalan kaki menaiki 351 anak tangga, dan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan mobil atau motor untuk mencapai bukit. Sesampainya di Benteng Otanaha, pemandangan indah di sekitarnya terlihat jelas sehingga menyegarkan mata. Bangunan bersejarah yang bersatu padu dengan keindahan bentang alam, yaitu Danau Limboto dan perbukitan hijau. Benteng Otanaha juga merupakan bangunan yang paling tua. Berbagai sumber menyebut benteng ini dibangun pada tahun 1522. Sementara cerita tutur masyarakat menyebut benteng ini ditemukan pada tahun 1585 oleh Naha, salah satu anak Raja Ilato yang memerintah kerajaan Limboto. Benteng Otanaha sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu Ota dan Naha. Ota berarti benteng dan Naha adalah nama orang yang menemukan. Catat Muhammad Karmin Barwadi dan Sunarti Araku dalam sejarah Benteng Otanaha. Naha juga menemukan dua benteng lainnya dan memberi nama sesuai dengan nama istri dan anaknya, yaitu Otahia dan Ulupahu. Pendirian ketiga benteng tersebut tak lepas dari kehadiran Portugis di Gorontalo. Benteng ini juga merupakan saksi sejarah dari perjuangan masyarakat Gorontalo yang pada saat itu sedang berperang melawan Portugis. Mula-mula Portugis datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah. Mereka merebut pelabuhan strategis di Malaka, yang kemudian melanjutkan pelayaran untuk menemukan kepulauan rempah-rempah. Sebagian sampai ke wilayah Ternate dan sebagian lagi tersesat, akan tetapi menemukan jalur perdagangan rempah di kawasan timur antara Maluku dan Sulawesi. Mereka mulai menelusuri pelabuhan-pelabuhan pesisir barat Sulawesi dalam pelayaran mereka ke Maluku, ungkap Muhlis Payeni dan kawan-kawan dalam sejarah kebudayaan Sulawesi. Semula, kedatangan Portugis memperoleh sambutan baik, kerjasama perdagangan pun tercipta, akan tetapi Portugis ingin memonopoli, serangan pun dilancarkan ke kerajaan-kerajaan lokal. Dan Portugis terusir dari Ternate, lalu mencoba mencari tempat berlindung di kerajaan Limboto, salah satu kerajaan dari Konfederasi Lima Pahala atau 5 kerajaan, bersama Gorontalo, Boalemo, Atinggola, dan Bone yang akhirnya menjadi kerajaan Gorontalo di Sulawesi Utara. Atas kesepakatan dan izin dari Raja Limboto, mereka mendirikan 3 benteng pertahanan. Pada masa didirikannya ketiga benteng tersebut, daerah Gorontalo sebagian dataran masih diliputi air laut sehingga memudahkan pengangkutan bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk mendirikan benteng. Catat Muhammad Karmin Barwadi dan Sunarti Araku. Konon, bahan-bahan yang dipakai terdiri dari batu, pasir, kapur, dan sebagai alat perekat adalah putih telur dan burung maleo. Hubungan Portugis dan Limboto pun tak berlangsung lama. Kerajaan Limboto menilai Portugis melanggar kedudukan dan adat istiadat Gorontalo, maka Limboto menjalin kerjasama dengan Ternate. Kerjasama antara kedua kerajaan ini ditingkatkan terutama dalam mengusir penjajahan Portugis,
disebut J.P. Toy dan kawan-kawan dalam sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Utara. Portugis akhirnya meninggalkan Sulawesi. Benteng pertahanannya digunakan oleh Limboto dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Ketiga benteng itu berbentuk bulat tanpa atap. Khusus Otanaha, bentuknya bahkan menyerupai angka 8. Masing-masing benteng berdiameter sekitar 20 meter. Tak cukup besar untuk sebuah benteng, akan tetapi cukup strategis dari sudut pandang pertahanan. Di sekeliling dinding benteng, terdapat celah untuk mengintai dan membidikkan senjata. Ketiga benteng itu mengalami renovasi untuk memperkuat strukturnya pada tahun 2009. Namun, arsitekturnya tetap dipertahankan sebagaimana aslinya. Benteng Otanaha menjadi artefak kehadiran Portugis di Sulawesi dan menjadi salah satu destinasi wisata di Gorontalo. Pemandangan di sekitarnya masih alami dan indah. Selama ratusan tahun, kawasan Benteng Otanaha juga menjadi tempat berkembang biak berbagai vegetasi dan fauna seperti burung Dantarius dan sejenis monyet berukuran mungil. Keberadaan mereka menambah daya tarik kawasan ini. Tak heran jika tiap tahun kawasan ini menarik banyak wisatawan. Karena kawasan Benteng Otanaha mempunyai syarat nilai sejarah, pengetahuan, dan budaya, serta pemerintah telah menetapkan kawasan tersebut sebagai cagar budaya pada tahun 2011. Benteng Otanaha berjarak sekitar 8 km dari pusat kota Gorontalo. Di tepi Danau Limboto, Anda bisa mengunjungi Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno yang berjarak sekitar 2 km dari Benteng Otanaha. Selain sebagai objek wisata sejarah, Benteng Otanaha menawarkan spot-spot yang bagus untuk para pengunjung yang gemar berfoto dengan latar Danau Limboto. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.